menghormati dan menjaga hubungan baik kita dengan sesama tanpa memandang perbedaan. Adapun ciri-ciri perilaku harmonis tersebut adalah: satu, kita bisa menghargai pendapat rekan kerja; yang kedua, tidak mudah konflik; yang ketiga, kita saling membantu dalam tim; dan yang keempat, kita menjaga komunikasi yang baik antara sesama. Nah, bagaimana contohnya Bu Mirda? Contohnya, saya sebagai petugas laboratorium bekerja sama dengan perawat, dokter tanpa ego masing-masing, dan berkomunikasi dengan baik. Dan selanjutnya, apa itu loyal kompeten? Loyal adalah sikap setia dan berdedikasi terhadap pekerjaan, organisasi, serta negara. Ciri-ciri perilaku loyal yaitu menjaga nama baik institusi, taat aturan dan SOP, bertanggung jawab terhadap tugas, serta mendukung kebijakan yang berlaku. kita akan melanjutkan materi kita tentang akuntabel dan kompeten. Nah, apa itu dimaksud dengan akuntabel, Bu Mirda? Akuntabel berarti setiap pekerjaan yang kita lakukan harus bisa kita pertanggungjawabkan, baik secara prosedur, hasil, maupun etikanya. Adapun ciri-ciri perilaku kita telah menerapkan nilai akuntabel, yaitu kita selalu bekerja sesuai SOP, jujur dan transparan, bertanggung jawab atas hasil kerja kita, dan tidak menyalahgunakan wewenang pekerjaan kita. Nah, bagaimana itu contohnya? Contohnya terhadap hasil pemeriksaan laboratorium, kita mencatat hasilnya yang benar dan tidak dimanipulasi. Yang kedua, kita menginput data pasien dengan teliti. Kompeten, apa itu kompeten, Pak Lukman? Kompeten berarti memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional dalam menjalankan tugas. Ciri-ciri perilaku kompeten yaitu terus belajar dan mengembangkan diri, menguasai alat dan prosedur kerja, serta bekerja cepat, tepat dan akurat, dan mampu beradaptasi dengan perubahan. Nah, contohnya apa itu, Pak Lukman? Contohnya yaitu tugas mampu melakukan pemeriksaan struktur dengan teknik yang benar, serta memahami interpretasi hasil laboratorium dan mengikuti pelatihan tentang update ilmu terbaru seperti itu. Nah, apa kaitan akuntabel dan kompeten itu? Akuntabel dan kompeten yaitu saling berkaitan keduanya. Kompeten tanpa akuntabel hasil bisa bagus tapi tidak bisa dipercaya. Sedangkan akuntabel tanpa kompeten bertanggung jawab tapi hasil kurang maksimal. Jadi akuntabel membuat kita dipercayakan, kompeten membuat kita diandalkan. Iya, benar ya. Jika keduanya berjalan bersama, maka pelayanan yang berkualitas bukan lagi sekedar harapan, tetapi menjadi kenyataan ya. Iya, benar ya, betul sekali. Selanjutnya kita akan membahas tentang kolaboratif. Apa itu kolaboratif, Pak Muhammad? Kolaboratif adalah kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain demi mencapai tujuan bersama. Ciri-ciri perilaku kolaboratif yaitu saling mendukung dalam tim, komunikasi yang efektif, menghargai peran setiap anggota, serta tidak bekerja secara individualis. Nah, contohnya itu gimana ya? Nah, contohnya diperlukan sendiri yaitu petugas laboratorium dan koordinasi dengan dokter dan perawat dalam penanganan pasien, bekerja sama dalam program penanggulangan dini, serta saling membantu saat pelayanan adaptif. Nah, lalu bagaimana kaitan adaptif dan kolaboratifnya itu? Adaptif dan kolaboratif keduanya saling menguatkan. Adaptif tanpa kolaboratif sulit berkembang dalam tim, dan sebaliknya jika kolaboratif tanpa adaptif tim sulit untuk mengikuti perubahan. Jika digabungkan antara adaptif dan kolaboratif, kedua tersebut akan menyebabkan pelayanan lebih cepat dan responsif, tim kerja lebih solid, dan masalah dapat diselesaikan secara bersama. Nah, lalu bagaimana analisisnya ini, Pak Mukhtar, terhadap kita seorang PNS? Baiklah, ya. Dalam pelaksanaannya, PNS tidak hanya bekerja secara rutinitas, tetapi mampu
Yang pertama, berpikir sistematis dan berbasis masalah. Artinya, PNS harus mampu mengidentifikasi masalah secara tepat, menganalisis penyebab, serta menentukan solusi yang efektif dan efisien. Yang kedua yaitu berorientasi pada hasil dan pelayanan. Setiap tindakan yang dilakukan harus mengarah pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Yang ketiga yaitu mengintegrasikan nilai dan akhlak. Yang pertama, akuntabel, yaitu bertanggung jawab atas setiap keputusan, kompeten, memiliki kemampuan dan terus belajar, harmonis, menjaga hubungan kerja yang baik dengan sesama rekan. Yang keempat, loyal, setia pada organisasi dan negara, adaptif, mampu menghadapi perubahan, dan terakhir itu kolaboratif, mampu bekerja sama. Kerangka berpikir yang baik harus didukung dengan kejujuran, disiplin, dan komitmen terhadap aturan. Seperti itu Bu Nadia. Terima kasih Pak Mukan dan Bu Nadia. Selanjutnya dapat saya simpulkan berarti kerangka berpikir dan kemampuan seorang PNS yang diharapkan mencerminkan sosok aparatur yang profesional, berintegritas, adaptif, serta berorientasi pada publik. Nah, PNS tidak hanya dituntut untuk mampu menyelesaikan tugas, tetapi juga harus berpikir kritis dan solutif, bertindak sesuai nilai berakhlak, memiliki kompetensi yang terus berkembang, mampu bekerja sama, dan menyesuaikan diri dengan perubahan. Dengan demikian, kita sebagai PNS menjadi pelayan masyarakat yang terpercaya, efektif dan berkualitas, serta mampu memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Betul, ya. Terima kasih atas diskusi kita yang sangat bermanfaat hari ini ya, Bu Linda dan Pak Mukan. Sampai jumpa di podcast Pade selanjutnya. Pade, luar biasa. Da 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 sayonara.